Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pagi ini, hari ini tanggal berapa? Tanggal 12 Juni tahun 2024 kita dapat bertemu kembali di tempat yang indah, tempat mendapat berkah dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya kita tetap wajib bersyukur pada Allah. Langsung saja, topik kita hari ini adalah public speaking. Saya akan sedikit memberikan tips-tips bagi Anda yang sedang mempelajari bagaimana caranya berbicara di depan umum, sehingga publik itu dapat mengerti, dapat menangkap, kemudian mengaplikasikan di tempatnya, di tempat kerjanya, di tempat dia beraktivitas, sehingga bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Amin. Ada berapa sih tips-tips pemula bagi kita untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi risalah, apa yang menjadi concern kita supaya misi kita dapat tercapai dengan sukses. Satu, nah ini ada beberapa dalam bahasa umum. Satu berbahasa Inggris, nanti akan saya sampaikan secara tafsirnya atau terjemahan secara bebas menurut yang saya ketahui. Satu, know your audience ya. Know your audience itu artinya kita harus tahu dengan apa, dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita membicarakan soal ini. Kemudian yang kedua, practice. Nah, practice ini adalah dalam bahasa Indonesianya, practice itu artinya berlatih. Kita harus banyak-banyak berlatih sehingga kita dapat menguasai apa yang akan kita sampaikan, yang audiens, yang penonton, yang para pemirsa harapkan tahu dengan apa yang kita sampaikan dan kita beritahukan, informasikan kepada mereka. Kemudian harapkan juga nantinya feedback. Feedback itu adalah umpan balik. Umpan balik itu untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan kita sampaikan itu, dapat diterima oleh publik, dapat diterima oleh massa. Kemudian body language. Body language ini kan bahasanya bahasa Inggris ya. Body language itu artinya bahasa tubuh. Apa sih bahasa tubuh? Bahasa tubuh itu adalah cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita memandang, cara kita berjalan, cara kita berbicara, dan cara kita menyampaikan sesuatu. Kemudian berlatih. Nah, berlatih berbicara di depan umum. Seperti saya saat ini berlatih berbicara di depan umum, berlatih berbicara di depan pemirsa, sehingga pemirsa nanti dapat mengetahui isi apa yang kita sampaikan. Kemudian preparation. Nah, preparation ini artinya persiapan. Persiapan kita akan berbicara ini apa sih persiapannya? Persiapannya itu banyak. Persiapan itu mungkin bisa dari, mungkin kita ngaca dulu apa sih yang kurang dari diri kita, apa sih yang tampak kurang menarik dari diri kita, kita tutupi, kita make up. Nah, semacam itu ya. Kemudian breathing. Nah, breathing ini juga perlu ternyata dalam
menyampaikan orasi, menyampaikan speaking kita itu apa sih? Breathing itu, breathing itu bernafas. Nah, di dalam sela-sela berbicara ini kita tidak lupa untuk bernafas. Lah kalau kita tidak bernafas, nah kita nanti ya kehilangan napas artinya ya berat, nanti bisa sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian confidence, nah ini juga penting. Confidence itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu tahu bahwa percaya diri, saya tahu saya bisa berbicara di dalam, saya bisa menyampaikan apa yang menjadi concern masalah kita saat ini, sehingga publik audiens itu dapat menangkap apa yang akan kita sampaikan. Tak lupa juga ini ternyata ada practice makes perfect. Nah, berlatih itu bisa membuat kita berlatih apa saja, termasuk berlatih berbicara, membuat kita makes perfect, membuat kita menjadi tampil dengan sempurna. Practice makes perfect. Good body posture. Nah, ini juga penting ternyata saudara. Good body posture. Good body posture artinya sama kayak mungkin postur tubuh kita, gerak tubuh kita di depan kamera atau di depan publik harus bagaimana? Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwa postur tubuh kita itu membuat orang terkesan atau malah tidak terkesan dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kemudian selanjutnya adalah merekam diri sendiri. Ini merekam diri sendiri itu juga merupakan sama dengan berlatih. Kita itu sama dengan berlatih merekam cara pembicaraan kita, cara berbicara kita di depan umum. Nanti apa yang kita review, kita putar ulang, apa sih yang kurang dari saya ketika menyampaikan sesuatu ini. Kemudian tunjukkan personality Anda, tunjukkan kepribadian Anda. Oh, saya ini cukup ganteng lah ya, atau saya ini cukup cantiknya, atau saya ini menarik. Kalau karisma itu adalah pemberian gift dari Yang Maha Kuasa. Tapi kalau wibawa dan seterusnya itu ternyata bisa dibangun, saudara-saudara, bisa dibangun oleh diri kita sendiri, bisa dibangun oleh proses kita berlatih. Begitu saudara-saudara. Jangan lupa buatlah kontak mata, pandang mereka, jangan pandang terus-menerus, nanti kan jadi GR atau nanti kita sendiri yang GR. Nah, make eye contact ini bahasa Inggrisnya, kita membuat kontak mata dengan mereka. Apa sih yang disampaikan? Jangan terus-terusan satu titik, tapi yang lain juga dilihat. Bagaimana kita itu menyampaikan sesuatu itu harus dengan eye contact. Jadi kita tahu, mengerti, oh mereka mengerti enggaknya, begitu ya. Kemudian ekspresikan diri Anda sendiri, sama kayak body posture tadi. Cuman ini mungkin ini harus ada ekspresinya. Seperti kita, oh iya, kalau bagus ya good, kalau kompeten begini, kalau semangat begini. Nah, itu harus ada express yourself. Jadi harus ada mengekspresikan diri Anda sendiri. Begitu. Kemudian jangan lupa, jangan terus berbicara, harus ada pause-nya, harus ada jedanya. Jadi tidak lupa kita dalam berjeda juga menarik napas yang dalam supaya kita tidak terjadi nervous atau tidak kehilangan napas. Gitu ya. Kemudian selalu positif, be positif. Nah, ini penting banget. Positif ini akan menular kepada yang lain. Nah, positif ini bisa membuat orang lain nyaman. Karena apa? Positif ini membuat semangat hidup kita akan timbul, semangat dari diri kita hingga diri kita mencapai apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh kita semua. Jadi positif, saudara-saudara. Kemudian jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda sendiri, mungkin bagus juga. Oh, saya ini adalah orang yang cekatan, terampil, tampan. Saya ini adalah orang yang rajin, saya disiplin. Jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri Anda sendiri. Oh, saya ini memang agak pesek atau agak mancung lah. Itulah, jangan perlu berubah. Apa yang ada
tapi jadilah diri Anda sendiri. Kemudian bangun kebugaran Anda dalam berbicara. Karena berbicara itu ternyata juga capek, saudara-saudara. Berbicara itu dapat menimbulkan kita kehilangan kesemangat, kehilangan daya tahan tubuh, atau mengurangi daya tahan tubuh kita, saudara-saudara. Itu yang harus kita jaga. Jadi kita harus menjaga fitness kebugaran kita. Kita tetap berolahraga, kita tetap menjaga kebugaran kita dengan menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola tidur kita. Jangan lupa banyak-banyak istirahat, juga makan yang sehat, minum yang cukup. Kemudian ceritakan masalah, ceritakan cerita yang indah, cerita yang menggugah semangat kita. Contoh saja. Ketika saya dulu masih SMA, saya bertemu dengan seorang ibu. Saya selalu mendapati ibu tersebut selalu menggugah semangat anak-anaknya pagi hari dengan ayo bangun, ayo tangi, ojo turu ae. Nah, ini seperti ini adalah menggugah semangat. Kita ingat bahwa dulu memang ibu-ibu kita itu selalu yang terdepan untuk membangun semangat anak-anaknya. Jangan lupa, meskipun ada orang tua, juga ayah, juga ibu, kita ini juga memberi semangat dalam hidup, semangat dalam pagi ini, menyiapkan sarapan, membangunkan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut hari. Begitulah hebatnya seorang ibu. Kemudian yang perlu selanjutnya adalah think about your audience. Think about your audience itu adalah berpikir tentang pendengar kita. Ini memang perlu supaya kita mendapatkan informasi apa sih yang menjadi concern dari pendengar-pendengar kita ini. Saudara-saudara, untuk hari ini, untuk kali ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.